Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dwi Noviana. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul tentang peta jenis kelamin. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian peta jenis kelamin. Peta jenis kelamin juga dikenal sebagai peta gender, adalah representasi grafis yang menggambarkan distribusi jenis kelamin atau identitas gender dalam suatu populasi wilayah tertentu. Peta jenis kelamin dapat menunjukkan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan dan populasi atau menggambarkan distribusi identitas gender yang lebih kompleks, termasuk variasi gender non-biner atau transgender. Nah, peta jenis kelamin ini dapat digunakan untuk analisis demografi, perencanaan kebijakan penduduk, atau penelitian sosial. Mereka membantu menggambarkan pola dan perbedaan dalam distribusi jenis kelamin di suatu wilayah, yang dapat memberikan wawasan penting bagi pengambil keputusan dan perencanaan kebijakan. Nah, selanjutnya itu ada jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan lebih dari 270 juta orang. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki di Indonesia sebanyak 136,5 juta orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 133,7 juta orang. Jadi, secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama besar. Nah, untuk memahami distribusi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia, mari kita lihat peta ini. Nah, peta ini menunjukkan visualisasi jumlah penduduk di setiap provinsi di Indonesia. Provinsi-provinsi dengan warna merah tua menandakan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan. Sedangkan provinsi dengan warna biru tua menandakan jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, selanjutnya jumlah penduduk laki-laki versus perempuan. Dari data BPS tahun 2020 terlihat bahwa ada beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang signifikan. Misalnya di Provinsi Papua Barat, jumlah penduduk laki-laki hampir 2 kali lipat lebih banyak daripada perempuan. Sedangkan di Provinsi Bali, jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak daripada laki-laki. Nah, faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk laki-laki versus perempuan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor sosial seperti tingkat pendidikan kesejahteraan masyarakat, faktor ekonomi seperti kesempatan kerja dan penghasilan, serta faktor budaya seperti preferensi keluarga untuk memiliki anak laki-laki atau perempuan. Semua faktor ini berkontribusi pada perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia. Nah, selanjutnya tantangan dan peluang. Meskipun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia hampir sama besar secara keseluruhan, perbedaan di beberapa provinsi ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat. Namun, dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan ini. Salah satu peluang yang ada adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam materi ini kita telah membahas tentang jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia, distribusi penduduk di setiap provinsi, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi perbedaan tersebut. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Dengan melakukan hal ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan merata bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.